tetapi bagaimanapun ceritanya, sebuah peristiwa itu nggak mungkin bisa diceritakan ulang. Iya kan? Nah, jadi gini, sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah yang terjadi Soekarno memang ada di Halim Perdana Kusuma, tetapi bukan untuk memimpin pemberontakan atas dirinya sendiri, melainkan protokol negara. Kalau ada pemberontakan, protokol negara itu menyebutkan presiden harus ditempatkan di lokasi yang paling memungkinkannya untuk keluar dari negara. Yang barusan saya ceritakan itu adalah sejarah. Itu sejarah. Kalau diceritakan seperti itu, kayaknya seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti buka dulu ya, izin anak-anakku, Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Tuh ya, jadi deg-degan ya. Jadi Bu Yanti nih yang deg-degannya. Oke, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah kesempatan hari ini, alhamdulillah setelah berapa tahun untuk siswa kelas 12 kita menunggu Pak Guru Gembul hadir. Ya, dari kalian kelas 10 ya, Bu Yanti sudah sempat eh, membicarakan kita akan coba belajar bersama Guru Gembul. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa langsung ketemu dengan Guru Gembul, tidak di YouTube lagi. Jadi sesuai dengan temanya, kita akan belajar cara belajar sejarah. Mudah-mudahan banyak hal tentang sejarah yang ingin kita tahu, tidak cukup dari apa yang kita tahu, tapi terus belajar. Langsung saja ke Guru Gembul atau masih perlu Bu Yanti ngomong? Langsung ya, oke. Biar lama waktu penjelasannya, kita langsung ya sapa Guru Gembul. Mangga Guru Gembul. Cek. Atau yang ini? Coba yang mana yang enak? Oh, yang saya apa yang enak? Punten. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang merasa bahwa pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang membosankan? Bu, silahkan ditandai sekarang, Bu. Minus. Jadi kita akan mulai tentang kenapa kita harus belajar sejarah dan kenapa pelajaran sejarah itu seru. Tapi sebelum kita belajar sejarah, saya akan sampaikan sebuah kisah yang semoga ini inspiratif. Dan semoga setelah mendengar cerita ini, ada beberapa di antara kalian semua yang merasa terharu, terenyuh, dan nangis. Insya Allah lah di sini. Kita mulai dari cerita. Ini kisahnya. Tolong diperhatikan baik-baik karena ini ada kisah yang sangat seru. Jadi di Inggris itu ada sebuah perempatan jalan. Dan di perempatan jalan itu ada satu gedung di situ, 4 lantai. Tapi yang dipakai itu hanya 1 lantai. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu tidak digunakan sama sekali. Yang jadi alasannya itu adalah karena di lantai 2 itu ada indikasi, ada sesuatu kegiatan supranatural yang sangat berbahaya. Sehingga pemilik gedung itu mengorbankan aset di lantai 2, lantai 3, lantai 4 agar tidak dikunjungi karena demi untuk mencegah orang-orang yang akan masuk ke sana. Karena siapapun yang masuk ke sana itu biasanya berakhir tragis. Nah, tapi suatu kali gedung yang dimaksud itu, yang alamatnya adalah di Jalan Berkeley Square, itu malam-malam, itu direnovasi. Gedungnya itu direnovasi, sehingga
pintu untuk menuju lantai kedua itu dibuka. Nah, tepat pada saat itu juga ada satu kejadian yang agak kebetulan yang aneh gitu. Jadi ceritanya di sana itu kan dekat pelabuhan, dekat sungai, dekat muara sungai, dekat pelabuhan. Nah, di sana itu ada dua orang pelaut dari Amerika Serikat yang datang ke sana dalam kondisi beres dugem. Jam 11 malam, 11.30 malam sekitar. Jadi mereka itu lewat di jalan itu dalam kondisi sempoyongan. Dua orang. Dua orang itu, kemudian ketika pas sampai di sana, kebetulan hujan. Dan karena hujan, maka terpaksa dua orang itu harus menepi dan berteduh di gedung yang tadi itu. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu bahwa gedung itu diisukan angker, sehingga mereka santuy aja di bawah sana. Mereka sempat ditegur sama satpam, "Woi, jangan kalian lagi apa di sini?" "Enggak, kita mah lagi mabok." "Yaudah, tapi jangan naik ke lantai 2 ya." "Siap, bos." Mabok duaan, berteduh karena hujan. Awalnya cuma berteduh, tapi gara-gara mabok, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk. Cari tempat yang bisa mereka gunakan untuk tidur. Mereka cari lantai 1. Lantai 1 tidak ada yang bisa digunakan untuk tidur karena penuh dengan material bangunan, kan lagi direnovasi. Jadi mereka nekat naik ke lantai 2. Ketika akhirnya mereka masuk ke lantai 2, tek 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 tek. Di sana di lantai 2 itu seperti hotel. Ada satu koridor seperti ini kurang lebih lurus jauh ke depan, kanan kirinya kamar. 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Malam-malam hujan, ada petirnya. Mereka mulai datang, pintu pertama ceklek 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 dikunci. "Kuy, lu cari belah sana, gua belah sini." Ceklek ceklek dikunci, ceklek. Sampai akhirnya satu waktu mereka menemukan satu kamar yang pintunya dibuka. Masuk. "Woi, kuy, ada jalan." Akhirnya masuk mereka berdua. Mereka merasakan bahwa di situ kursinya empuk. Mereka merasakan bahwa di sana kasurnya juga empuk. Ada 2 kamar di dalam situ, satu ruang tamu terbuka, yang satunya lagi untuk masuk ke situ ada pintu lagi, di situ ada kamar, ada dapur dan ada kamar mandi. Seperti hotel. Jadi mereka mulai duduk di situ, mulai berbaring di situ, dan pas jam 12, satpam yang di bawah sana itu mendengar jeritan. Hei, belum. Kenapa dikeprokin? Belum, ini belum selesai ceritanya, ngapain dikeprokin juga. Saya cuman mengilustrasikan kondisi pada waktu itu. Hujan, gelap, ada petir, dan tiba-tiba dari lantai 2 itu tepat jam 12 ada suara teriakan. Jangan kaget. Mau kaget lagi? Tenang, masih ada cadangan. Nah, tapi oke, akhirnya terjadi pergumulan di situ, teriakan, apa segala rupa, dan si satpam yang di bawah mau naik ke atas, tapi berhenti sampai tangga karena dia tahu bahwa ada kegiatan supranatural yang sangat berbahaya di sana, sehingga dia memutuskan untuk pas mau naik tangga berhenti. Ya, gak apa-apalah mati daripada gue ikut mati gitu. Jadi dia tunggu di bawah, sampai akhirnya jam 5 pagi dia baru telepon polisi, polisi datang, wih, 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 wih. Jam 5, jam setengah 6 polisi datang, tapi polisi mau naik, berhenti juga. Karena mereka takut juga. Ada kegiatan yang mengerikan di sana. Dan mereka semua tahu, karena yang angker. Makanya mereka sampai matahari terbit, dan ketika matahari terbit, mereka baru langsung datang ke sana, dan mereka akhirnya menemukan 2 mayat manusia yang mabok tadi. Para pelaut dari Amerika Serikat.
Ini akhirnya beritanya viral di mana-mana. Pada waktu itu belum ada internet, tapi koran-koran, media, radio, dan sebagainya memberitakannya. Ini kejadian sebenarnya kejadian apa? Dan apa sesungguhnya yang terjadi di sana? Apakah di sana ada monster yang bisa membunuh manusia? Atau ada binatang? Atau ada pembunuh berantai di sana? Kalau pembunuh berantai siapa? Dan bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa diketahui oleh orang lain selama ini? Dan kenapa dia hanya ada di lantai 2? Ada begitu banyak kebingungan yang ada di sana. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian, ketika berita itu sudah mulai surut, datanglah 2 orang koboi dari Amerika Serikat. Mereka katakan orang-orang Inggris itu adalah orang-orang yang pengecut dan suka sama mistik. Kami datang ke sini untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi di lantai 2 di gedung Berkeley Square ini bukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kami akan pecahkan misterinya. Jadi datang malam-malam jam setengah 12. Datang malam-malam dengan kameramennya. Datang ke Mang Satpamnya. Mang Satpam. Si Mang Satpamnya pada waktu itu lagi main. Belum ada HP, jadi main kalkulator. Jadi, Assalamualaikum, Mang. Saya mau masuk. Gak boleh. Kami mau masuk dong, please. Gak boleh, udah ada kejadian. Si koboi nantang, keluarin pistol. Kami masuk ya. Tapi jangan ke lantai 2. Justru mau ke lantai 2. Ya, MSW lah. Mas siap. Akhirnya, si 2 orang koboi itu yang berencana untuk membongkar rahasia itu, akhirnya dia masuk ke lantai 1, dia buka setiap pintu, celingukan, cari sesuatu, tidak ada apa-apa. Cari ke WC-nya, juga nggak ada apa-apa. Cari di sini, tidak ada apa-apa juga. Dan akhirnya, didatangin lagi sama Satpam. Pak, please lah Pak, ini mah sekali lagi permintaan terakhir saya, jangan naik ke lantai 2. Di situ bahaya. Terus si Mang Koboi itu bilang, kami bawa shotgun, pistol 44, kaliber 44, ada kameranya, dan asisten saya juga bawa senapan. Oke? MSG. Mas ya goblok. Enggak, saya cuma menirukan dia. Saya mah kalau ngomong sik. Ini mah saya ngikutin dia gitu ya. Oke, naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2. Pas naik ke lantai 2, dikunci kan? Tapi gara-gara mereka itu koboi, mereka pas tahu dikunci, mereka naik ke lantai 3. Cari sesuatu di situ, jangan-jangan ada yang bersembunyi, enggak ada. Naik ke lantai 4, di situ juga enggak ada apa-apa. Mereka balik ke lantai 3, ke lantai 2, dan di situ, oke, di mana-mana tidak ada, berarti memang kejadiannya ada di lantai 2. Kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Dia pintunya dikucuk, dobrak. Gak ada siapa-siapa. Kemana-mana dia dobrak satu-satu, sampai akhirnya ada satu pintu yang masih terbuka. Oh, kuy, di sini kejadiannya, kuy. Sini kejadiannya. Akhirnya mereka duduk di situ. Tepat jam 12 malam, teng, teng, teng. 2 orang yang barusan koboi itu mulai duduk di kasur. Mas duduk. Kuy, empuk kuy. Iya. Kok aneh ya di sini? Iya banget, aneh banget. Nah, tiba-tiba ada suara berderak. Krekek, krekek. Pulang yuk. Udah tanggung barusan malu sama yang di bawah. Udah di setiap aja di sini. Pistol siapin. Tiba-tiba kabut keluar. Jadi mereka sudah ada di dalam ruangan, tapi pintu dalam terbuka. Ketika pintu dalam kondisi terbuka, jadi mereka melihat kabut lewat. Zzz, kabut putih. Astagfirullah, Allahu la ilaha illallah wa la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia langsung tutup pintu, kunci. Astagfirullahaladzim, pistol disiapin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya mereka benar-benar ketakutan. Dan akhirnya
Ketika itu sudah terjadi, kejadian yang sesuatu yang sangat buruk itu, tiba-tiba ada suara ketrok-ketrok yang aneh di pintu itu. Krek, 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 krek. Dan luar biasanya, walaupun pintu itu sudah dikunci dari dalam, anak kuncinya muter sendiri. Ceklek, ceklek. Dan akhirnya terbuka. Yeah! Satpam yang ada di bawah lagi-lagi mendengarkan teriakan. Satpam yang di bawah lagi-lagi mendengar suara teriakan dan tembakan pistol berkali-kali. Desing, desing, desing. Wah, dan seterusnya. Dia kan si yang di bawah tuh lagi main kalkulator tadi. Ah ya, antepin aja lah. Udah pasrah aja lah. Udah dibilangin, ya tetap aja dia maksa, ya itu mah urusan itu. Akhirnya kejadian yang sama berulang, jam 5 lapor polisi, polisi masuk ke lantai 2 jam 6. Tetapi jam 6 itu tidak ada yang aneh. Semuanya baik-baik saja. Di koridor luar, di koridor dalam ada satu orang di kamar bagian depan tergeletak tak sadarkan diri, yang di belakangnya pas lihat, jadi pas pintu dibuka, polisi ya, jadi polisi bawa senapan. Astagfirullah. Woi, ah, itu dinding itu sudah penuh dengan satu yang sangat mengerikan. Bayangin orang di blender terus dipecahin di situ. Jadi ada usus ngait di baling-baling, kaki lepas, mata, udah acak-acakan itu, orang udah hancur banget. Jadi satu orang utuh baik-baik saja, tapi yang satunya lagi itu udah hancur, si koboynya itu udah hancur, udah gak ketol lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu juga nggak diketahui. Dan misteri itu belum terbongkar, tapi ada satu petunjuk. Orang yang di depan itu, yang yang utuh itu ternyata tidak meninggal, tapi pingsan. Dan ketika bangun, siuman, dia mengalami trauma berat. Pas ditanya apa yang sesungguhnya terjadi di sana, nggak mau, saya nggak mau. Gak mau, saya gak mau cerita itu lagi, please jangan tanya saya lagi itu, gak mau, please, aduh, saya gak mau ke situ lagi, saya tobat ya Allah, Gusti. Dia kondisinya trauma berat pada waktu itu, sampai baru sekitar 2 minggu kemudian dia bisa diwawancara, dan apa yang dikatakannya adalah bahwa di situ memang ada satu makhluk yang tidak diketahui apa itu, tapi yang jelas makhluk itu merayap di lantai. Dia tidak bisa melihat bentuk tubuhnya secara keseluruhan, tetap dia hanya melihat bahwa itu terlalu banyak tentakel. Ada banyak sekali tentakel, banyak sekali lendir, dan ketika itu ditembak, itu gak ngaruh sama sekali. Jadi menyerap peluru gitu. Jadi bukan mental, bukan nahan, tapi menyerap peluru. Dan si makhluk itu lah yang mencengkram temannya, yang si koboi itu, pas di mukanya, dan dia kemudian berusaha lari, tetapi trauma dan keterkejutan membuat dia pingsan di tengah jalan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya tahu temannya itu meninggal dalam kondisi yang sangat lebih dari tragis. Oke, itu ceritanya. Apa ceritanya seru? Oh ya? Kamu sensitif? Oh, oh ya. Garis birunya 2 berarti ya. Sensitif. Oke, yang barusan saya ceritakan itu adalah sejarah. Itu sejarah. Kalau diceritakan seperti itu, kayaknya seru. Kalau diceritakan dengan cara seperti itu kan. Bahkan jump scare-nya 2 kali pun tetap bikin kaget. Kalau dibikin yang ketiga, apakah tetap bikin kaget? Wow. Oh, enggak kaget sekarang. Gini nih. Tapi saya mohon maaf bahwa yang barusan dikatakan itu adalah sejarah yang tidak masuk dalam kategori sejarah. Ah,
Kenapa bisa seperti itu? Apa-apa? Apa? Tempat angkernya di Malaysia. Enggak. Oke, gini-gini. Saya mohon maaf ya, tapi saya harus ceritakan begini, bahwa banyak sekali sejarah-sejarah yang diceritakan dengan sangat bombastis, dengan sangat hebat dan sebagainya, tapi realitas itu gak pernah pakai gimmick. Ingat, realitas itu kering, garing, gak seru. Realitas itu biasa-biasa aja. Jadi kemudian ketika kita menemukan ada sejarah yang wow, sejarah yang bombastis, itu mungkin salah satu indikasi bahwa sejarah itu adalah hoax. Dan pada dasarnya, kebanyakan sejarah yang kita terima itu adalah sejarah yang hoax. Dan mau diakui atau tidak, kebanyakan guru sejarah itu ketika menyampaikan sejarah, dia menyampaikan sejarah yang palsu. Saya gak bilang bahwa semua guru sejarah itu seperti itu. Saya cuma bilang banyak guru sejarah yang seperti itu. Maaf ya. Kenapa, kenapa bisa seperti itu? Gini nih, ada beberapa ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk bagaimana memahami sejarah. Yang saya katakan tadi, yang pertama itu adalah bahwa sejarah itu adalah fakta. Dan fakta itu tanpa gimmick. Dan karena fakta itu tanpa gimmick, maka dia biasanya tidak seru, tidak emosional, dan biasa-biasa aja. Makanya ketika ada sejarah yang wow, maka kita harus curigai bahwa sejarah itu tidak meyakinkan. Sebagai contoh yang paling sering kita dengar, Indonesia dijajah 350 tahun. Pada faktanya adalah 34 tahun. Tara. Tapi kenapa tiba-tiba jadi 350 tahun? Biar bombastis. Pada waktu itu sebenarnya kebohongan itu muncul gara-gara ketidaksengajaan. Jadi Soekarno mengatakan dalam pidatonya yang berapi-api di depan rakyat Indonesia, saudara-saudara, kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Rakyat kita diinjak-injak, sumber daya alam kita diambil, dan setelah kita merdeka, mereka datang lagi. Apakah kita mau membiarkan mereka datang kembali, mengambil kembali hak-hak kita? Ini adalah tanah kita. Soekarno kalau pidato kan gitu kan. Nah, ketika Soekarno pidato dengan cara seperti itu, dia kemudian bilang bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Pada faktanya adalah penjajahan Indonesia baru terjadi pada tahun 1907 sampai 1942 yang kemudian diduduki oleh Jepang dan seterusnya baru Belanda datang lagi tahun 45. Yang dalam konteks itu dari 07 sampai 42 itu berapa tahun? 35 tahun. 34, sekian tahun. Nah, kenapa bisa Soekarno seperti itu? Karena Soekarno pada waktu itu bukan sedang menyampaikan sejarah. Soekarno pada waktu itu sedang memberikan penjelasan bahwa kalau kita dijajah terus-terusan, maka kita sumber dayanya diambil, hak-hak kita diambil, maka kita harus melakukan perlawanan terhadap siapapun yang mau menjajah kita. Jadi, ada bahasa-bahasa retoris, ada bahasa-bahasa yang lebay, yang sengaja diutarakan oleh Bung Karno, bukan untuk membohongi kita, tetapi untuk menaikkan tensi amarah dan tensi semangat kita dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tapi teks 350 tahun itu kemudian oleh sejarawan belakangan disebutkan. Padahal sudah kita ketahui misalkan begini. Belanda datang ke Indonesia tahun berapa? Tahun 1596. Siapa orang pertamanya? Cornelius de Houtman yang datang ke Nusantara kemudian melakukan perdagangan. Tapi perdagangan itu ternyata dia datang terlalu sombong sehingga dia harus ribut dengan orang-orang Banten. Dan ribut dengan orang-orang Banten itu masalahnya ribet. Karena apa? Karena orang Banten jago debus. Jadi dalam pertempuran 250 tentara Cornelius de Houtman yang dibawa itu tinggal sisa 50 orang. Karena dia congkak, dia datang ke Banten, Pak, datang ke Raja Banten, Sultan Banten, Pak, saya mau pesen pala sama lada. Kata Raja, ngantri dulu. Itu ada pelaut Jepang, ada orang India, ada pedagang Cina, ada pedagang Arab. Lagi mau beli juga di sini, tolong ngantri. Terus kata Cornelius apa? Pak, tapi mereka tidak punya senapan. Saya punya, Pak. Jadi jangan macam-macam sama saya, Pak.
Baru datang udah ngancem. Emang senapan macam apa? Kata Sultan. Ini Pak, kalau ditembakin ke jidat Bapak, Bapak mati sekarang Pak. Langsung ngancem, kan kurang ajar. Ya akhirnya apa? Coba dong. Serem kan? Cornelis, kuy, buktiin. Ditembak, cucur. Guling, 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 guling. Sakit anjoy. No, kok bangun lagi? Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ, dan akhirnya Cornelis de Houtman ditelanjangin dan 200 pasukannya dibantai di Banten, kapal-kapalnya disisain, satu dari 3 kapal yang dibawa ke Banten dipulangin cuma satu, sambil nangis-nangis gak pakai baju karena bajunya pun disita. Dan itulah kalau misalkan kalian semua main ke Banten, di situ ada pakaian adat Banten kok mirip sama pakaian Belanda zaman dulu, karena itu adalah sitaan dari Belanda. Nah, cerita yang saya sampaikan barusan sedikit lebay, tapi nanti kita lanjutkan kenapa kita harus belajar sejarah. Tapi gini nih, akhirnya apa? Cornelis de Houtman datang lagi ke Nusantara 5 tahun kemudian, tapi nggak mau ke Banten, takut ditelanjangin lagi. Akhirnya dia datangnya kemana? Ada yang tahu? Kemana? Ada yang tahu? Ke Aceh, betul sekali. Ke Aceh. Masih polontong juga, masih gitu juga, masih pamer-pamer bawa senapan juga. Akhirnya apa? Ditantangin sama cewek. Cornelis, ribut sama gua 1 lawan 1 di geladak kapal, berani nggak? Si Cornelis ngelihat yang nantangnya cewek. Andai, gak tega gue ngelawan cewek. Cornelis itu badannya gede, tinggi, orang Belanda. Ngelawan orang Indonesia yang kontet. Dan cewek lagi. Aduh, gak tega. Aduh. Tapi karena udah ditantang, ya peraturan zaman dulu kalau udah ditantang berantem duel itu pasti harus nyanggupin. Kalau enggak bukan cowok banget gitu loh. Ya udah, berantem di geladak kapal. Tahu-taunya Cornelis bawa pedang panjang. Sreng. Si cewek keluarin rencong. Nih, siap banget. Itu si Cornelisnya ketawanya 2 kali. Udah ngelawan cewek kontet, senjatanya juga kontet. Kecil segede gini. Aduh, panitia please lah, tuh jangan ngeremehin saya gini-gini juga dulu teh jago berantem, atau please lah. Ya ampun, aduh. Tapi ya udahlah, gua kasih lu kematian yang cepet lah. Gua hargain jiwa kesatria lu walaupun lu cewek. Berantem, lehernya putus. Pakai rencong, tusuk sini, tarik, srek gitu. Wah. Cornelis meninggal sama perempuan, tempuran 1 lawan 1. Kenapa perempuan itu bisa menang? Siapa dia? Laksamana Malahayati. Jenderal, bukan, Laksamana pertama di dunia yang adalah perempuan. Dia pendekar, jago berantem, dan gak ada yang tahu. Cornelis de Houtman pada waktu itu gak ada yang tahu. Dia kira itu cewek biasa yang gitu. Nah ini ternyata cewek itu jago berantem, dia adalah komandan seluruh kekaisaran Aceh, Kesultanan Aceh, armada angkatan lautnya dipimpin sama cewek ini satu ini. Dan dia nggak tahu, cuman cewek gitu. Ternyata dianya mati. Makanya Cornelis de Houtman mati di situ. Sekarang dilihat dari kronologi itu, mungkinkah kita membenarkan Soekarno bahwa penjajahan dimulai dari tahun 1596? Orang Cornelis yang pertama dikibulin, terus dibantai prajuritnya. Yang kedua nyawanya sendiri habis. Apakah itu disebut sebagai penjajahan? Awal mula penjajahan? Tidak. Cornelis cuma mau dagang dan dia dikacangin 2 kali di situ, di Nusantara. Makanya itu sebenarnya bukan awal mula penjajahan. Setelah itu muncullah VOC. VOC juga bukan Belanda. VOC itu adalah pedagang. Anggota Freemason, didirikan oleh Freemason, kemudian bikin lapak dagang di Indonesia dan menjadi perusahaan terbesar di dunia sepanjang sejarah, berkali-kali lipat daripada orang paling kaya di dunia saat ini asetnya. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari Indonesia. Tapi apakah waktu di Indonesia dia menjajah? Dia hanya bikin kontrak dagang dengan 3 kerajaan di Indonesia. Banten, kemudian Makassar, dan yang kemudian Mataram. 3 itu doang.
Dan kalau misalkan apakah itu disebut sebagai penjajahan, cuma 3 kerajaan itu di antara sekian banyak kerajaan di Nusantara, dan VOC pada waktu itu bukan Belanda. Makanya kalau disebut sebagai penjajahan Indonesia di Belanda, penjajahan Belanda di Indonesia 350 tahun, itu hoax. Dan setelah VOC dibubarkan, gara-gara Flying Dutchman, kenapa ketawa? Flying Dutchman itu nyata, dan dia adalah orang VOC yang datang ke Indonesia. Kalau nggak percaya, lihat SpongeBob. Lihat seragam Flying Dutchman di situ, kemudian kalian cari seragam tentara VOC. Maka kalian akan menemukan kesamaannya karena Flying Dutchman, orang Belanda terbang, adalah orang VOC dari Belanda yang datang ke Indonesia untuk ngambil rempah-rempah. Tapi dia ditenggelamkan di Tanjung Harapan gara-gara kutukan dan lain sebagainya, dan ceritanya panjang. Tetapi itu kaitannya dengan Nusantara. Nah, tapi VOC-nya runtuh. Kemudian digantikan sama siapa? Herman Willem Daendels datang ke Indonesia. Dia Belanda bukan? Dia Belanda bukan? Herman Willem Daendels adalah orang Belanda, Tulen, tapi dia mengabdi dan datang ke Indonesia atas perintah dari Louis Napoleon, kakak adiknya dari Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Jadi waktu dia bikin Anyar Panarukan, waktu dia bikin Kota Bandung, dan lain sebagainya, bukan atas nama Belanda, tapi atas nama pemerintahan Prancis, dan itulah yang kemudian melatar belakangi, salah satu yang melatar belakangi, Bandung disebutnya Paris Van Java. Karena itu, bukan yang itu. Karena apa? Karena wilayah ini itu dibangunnya sama Prancis, bukan sama Belanda. Dan itu penjajahannya penjajahan Prancis. Jadi gimana ceritanya? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, padahal Daendels dari 1808 sampai 1811 berkuasanya atas nama Prancis. Dan setelah Daendels dikalahkan, siapa yang menggantikannya? Thomas Stanford Raffles, yang menjadi perwakilan dari Lord Minto, yang dia adalah perwakilan dari Inggris. Indonesia dijajah Inggris di situ 5 tahun. Jadi, di mana ceritanya penjajahan Belanda 350 tahun? Orang 1811 sampai 1816 dijajahnya sama Inggris. Dan setelah itu apa? Baru Belanda mulai mencoba. Ingat, Belanda baru mulai mencoba melakukan penaklukan pada wilayah-wilayah Nusantara. 1817 dia menaklukkan kerajaan menaklukkan Saparua, 1821 kemudian menghabisi Perang Padri, kemudian 1825 yang akhirnya benar-benar membuat mereka terseok-seok, itu adalah Perang Diponegoro. Itu mereka baru mulai penjajahan di situ, satu demi satu dicaplok, dan selesai tuntas klaim sepihak mereka tahun 1904 yang kemudian disebut sebagai Pax Nederlandica. Bohongnya jauh, 350 tahun ke 35 tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini nih, kalau kalian belajar sungguhan, belajar sejarah, kalian nggak akan kekejar. Yang kalian belajar sejarah di sekolah, itu adalah pelajaran sejarah sebagai kisah. Belajar nggak sejarah itu punya 4 dimensi. Pernah belajar? Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai kisah. Kisah, peristiwa, ilmu, seni. Ya itu. 4 itu. Nah, yang disampaikan itu bukan sejarah sebagai peristiwa, bukan sejarah sebagai ilmu, tapi sejarah sebagai kisah dan sebagai seni. Yang saya paparkan barusan itu adalah sejarah sebagai seni, karena dicampur dengan koreografi yang barusan itu. Tapi sejarah yang asli itu gini. Siapa di sini yang bisa mengulang kejadian yang terjadi sebelumnya? Itu ginilah. Saya gini ya, lihat baik-baik. Lihat baik-baik, saya di sini. Kemudian saya pindah ke sini. Ketika saya balik lagi ke sini, apakah saya mengulang kejadian sebelumnya? Tidak. Oke, sekarang acungkan tangan. Saya akan kasih hadiah. Kecupan manis. Enggak bohong. Bercanda. Bercanda. Gini nih, siapa yang bisa? Udah, nggak usah berkelamin lagi. Siapa di sini yang bisa
menjelaskan atau menceritakan kembali kejadian dari jam 6 pagi sampai jam 7 yang dialami secara pribadi. Cung, siapa yang bisa? Jangan takut dikecup, itu bohong tadi. Siapa yang bisa menceritakan, Cung, acungan tangan. Siapa yang bisa menceritakan kehidupan yang kalian alami dari jam 6 pagi sampai jam 7? Cung. Guru-guru juga boleh. Ah, ya itu. Silakan. Silakan. Ngomong atau Iya, ngomong. dari dari jam 6 sampai jam 7 tidur di mobil doang. Tidur di mobil doang. Tidur di mobil doang. Terus? Enggak ada ngapa-ngapain. Enggak ada ngapa-ngapain, Nggak ada tidur di mobil ngapa-ngapain. doang. Iya, Mobilnya apa? mobil Avanza. Avanza. Oke. Itu jujur nggak? Jujur, Itu bohong. Itu hoax. Coba ulang. Coba ulang. Ceritanya yang sesungguhnya yang bukan hoax. tidur, dengar musik, makan cakwe. Ya. Tidur sambil makan cakwe. Bisa, bisa. Gimana gimana? Oh gitu. Iya iya iya. Sampai dipraktekin. Itu juga hoax. Coba Iya. ya udah sudah pegang mic. Luar biasa. Ceritanya sangat-sangat menginspiratif. Ya udah ada dari golongan wanita. Ada yang mau menceritakan jam 6 sampai jam 7 pagi? Siapa? Cung. Oh iya ini. Iya, mic-nya dielap dulu itu ada bekas. Ya, jam 6, tadi jam 6 itu aku tuh habis sholat subuh langsung nyalain air panas, terus ambil handuk baru karena handuknya yang kemarin itu udah kotor. Hmm, Habis itu tuh langsung masuk kamar mandi, sikat gigi dulu, baru mandi. mandi. Ya, Enggak ya? ah, habis mandi aku buru-buru keringin rambut pakai hair dryer, pakaian dulu, terus keringin rambut pakai hair dryer, terus pakai makeup, Udah. pakai bedak, habis itu ke bawah sarapan. Heeh. Setelah sarapan, aku ke atas lagi pakai kerudung, Hmm, ke kamar pakai hmm, kerudung, habis itu heeh. turun lagi ke garasi Ya. buat naik naik motor diantar sama mama naik Oh, motor. rumahnya di mana? Hah? Rumahnya di mana? Rumahnya di ujung Berung. Oh, dekat sama rumah saya. Iya. Ya, udah? Ya, Udah? Atau ada lagi? setelah itu ya jam 7 udah ya berangkat gitu mau ke sekolah macet gitu tadi. Macet. Nah. Macet di jalan terusan pesantren. Oh, iya 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 iya. Terus? Dekat sekolah Rabbani itu, di depan sekolah Rabbani itu macet, macet parah. Oh, Jadinya aku nyampe ke sekolah jam 7:15. wah. Telat, rada telat. Tapi ya gimana? Walaupun masuknya jam setengah 8, 7:30. Ini kenapa ribut? Ada yang salah? Hah? Oh, nggak ada yang salah. Oke. Ya harusnya aku targetinnya sampai jam 7:05 gitu. Oh. Di sini masuknya jam berapa sih? Jam 7:30. Oh, 7.30. Apa sih? Oke, sudah? Sudah, habis itu saya udah masuk sekolah. Oke. Saya pinjam.
Hoax. Itu juga dusta, itu cerita bohong. Tahu apa yang menyebabkan mereka berdua itu berbohong? Karena mereka tidak mungkin bisa menceritakan sebuah peristiwa. Jadi peristiwa itu nggak mungkin bisa diceritakan apa adanya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu nggak mungkin, mustahil. Sejarah sebagai peristiwa itu nggak mungkin bisa diceritakan, nggak mungkin bisa dikisahkan, nggak mungkin bisa disampaikan kepada pihak lain. Kenapa? Karena dalam setiap penceritaan, orang itu terbatas pada memori dan orang itu terbatas pada apa yang mungkin bisa dia indra. Ngerti gak? Jadi maksudnya gini, ketika tadi yang di jalan itu tinggal naik Avanza, terus tidur, terus sambil makan cakwe. Yang bumbunya itu luber-luber gitu. Nah, itu bohong kenapa? Karena semua yang terjadi dalam peristiwa itu diceritakannya. Yang diceritakannya itu hanya apa? Hanya yang bisa dia ingat dan hanya yang dia kehendaki. Dan hanya yang mungkin berada oleh dirinya pada waktu itu. Padahal peristiwa pada saat itu jauh lebih kompleks. Di situ ada mang-mang tukang surabi yang ngeliatin mobil Avanzanya. Di situ ada beberapa ekor kuman yang kelindes sama mobilnya. Di situ ada knalpot yang knalpotnya itu yang nutupin pemotor di belakangnya dan lain sebagainya. Ada peristiwa itu. Yang barusan itu jauh lebih detail. Tetapi bagaimanapun ceritanya, sebuah peristiwa itu nggak mungkin bisa diceritakan ulang. Iya kan? Nah, jadi gini, sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah yang terjadi, tapi tidak mungkin bisa kita ceritakan. Dan karena itu tidak mungkin bisa diabadikan, dan karena itu tidak mungkin bisa dipelajari. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah aslinya adalah sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Jadi yang kita dapetin dari pelajaran sejarah itu apa? Bukan sejarah sebagai peristiwa, tapi mungkin sejarah sebagai kisah. Nah, kalau sejarah sebagai kisah, itu berarti ada sejarah, terus si sejarah itu sedikit demi sedikit diwartakan seperti yang tadi itu. Hanya bagian yang terdokumentasikan dan tersimpan dalam memori saja yang mampu diceritakan. Dan karena itu maka seluruh, tanpa kecuali, seluruh sejarah adalah bias. Seluruh sejarah itu adalah tidak sesuai dengan realitas. Karena realitas yang asli jauh lebih kompleks daripada yang paling mungkin bisa diceritakan bahkan oleh para pencerita terbaik di dunia sekalipun. Oke? Ketika sejarah sebagai peristiwa berubah menjadi sejarah sebagai kisah, itu di situ ada distorsi besar, ada bias besar. Ketika sejarah sebagai kisah dikisahkan lagi sebagai seni, itu jauh lebih bias lagi. Jadi ketika kalian nonton film G30S, ketika kalian nonton latar-latar film sejarah, film-film berlatar sejarah, misalkan film 300 Spartan yang kayak gitu, atau ya yang ceritanya sejarah-sejarah gitu, itu sebenarnya bukan nyata, tetapi sebagian besarnya itu adalah bias. Maka untuk bisa belajar sejarah yang mendekati kebenaran, harus memahami sejarah sebagai ilmu. Nah, gimana sejarah sebagai ilmu? Saya mau duduk dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mau ngobrol dulu, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab sementara dulu ya, sebelum nanti saya lanjutkan, kalau masih ingat. Cek, 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 cek. Ada Pak Guru. Terima kasih. Ya, sambil Pak Guru minum juga ya, kayaknya kehausan Pak Guru, silakan Enggak. diminum. Oh, enggak. Ya, anak-anakku silakan ada yang sudah menyiapkan pertanyaannya dari minggu lalu mungkin atau dari tadi, silakan boleh mengacungkan tangan. Ya, silakan, ada ya? Mumpung langsung nih sama guru gembulnya. Oke, Assalamualaikum Pak Guru, izin bertanya. Tadi kan Pak Guru bilang kalau sejarah itu diceritakan, dipelajari sebagai sebuah kisah. Karena dilihat dari perspektif beberapa orang saja. Karena sejarah itu kompleks.
kan tadi terbagi dari 4 dimensi ya, ilmu, peristiwa, seni, sama kisah. Kalau pelajaran sejarah yang kita pelajari itu termasuk ke dimensi yang kisah, eh, kisah sejarah yang ada di Al-Quran itu dimensi apa? Itu aja, makasih. Luar biasa. Ada yang lain? Tes. Em, aku manggilnya apa nih? Pak Gugem aja kali kayak di YouTube kan manggilnya Pak Gugem ya. Yang pertama aku mau nanya tentang sejarah. Mengapa sih hal mistik selalu dikaitkan dengan peristiwa sejarah? Jadi kayak kalau kita ada sebuah peristiwa bersejarah itu kita ketika suatu peristiwa itu tidak bisa diceritakan lagi secara logis, orang-orang tuh mulai bergantung kepada kisah-kisah yang mistis kayak cerita tadi yang sudah disampaikan sama Pak Gugem gitu. Itu aja, terima kasih. Oke. Luar biasa pertanyaannya. Saya nggak nyangka ya pertanyaan-pertanyaan kayak gini dikasihin dari anak-anak SMA ya. Mau nambah nggak? Boleh? Sekenyot lagi ya? Nambah atau mau jawab dulu? Ya, nambah aja. Nambah aja. Ada lagi untuk perempuan? Ayo. Dihitung sampai nggak sih? 1. Bener nih awal mau. Pak, saya mau nanya. Kan yang seluruh sejarah kan adalah bias. Berarti tidak sebenarnya terjadi gitu. Terus tadi salah satu-satunya dimensi apa sejarah yang paling tepat itu sejarah diilmui. Terus kalau gitu berarti yang kita ilmui juga berarti nggak bener dong. Jadi jadi kita belajar dari suatu hal yang tidak fakta gitu. Jadi apanya yang harus kita ilmui? Gitu. No. Cukup ya? Cukup ya kayaknya dijawab dulu ya. Luar biasa. Saya benar-benar ya, ini gak nyangka ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini muncul dari anak-anak SMA. Tapi saya gini nih ya. Catat hari ini, tulis di diary. Saya mau ngeramal. Dan buktikan bahwa ramalan ini benar. Dalam 10 tahun ke depan, akan ada orang di sini yang kemudian menjadi sangat terkenal karena sesuatu yang wah, karya-karya yang dihasilkan. Di sini bakal ada orang yang muncul ke depan. Apakah ramalan saya ini musyrik? Tidak seperti itu. Tapi saya ingin menjawab yang pertama-tama dulu, baru nanti kemudian akhirnya katakan yang tadi itu. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah di dalam Al-Quran atau secara umum di kitab suci, sejarah ya peristiwa masa lalu, kisah tentang masa lalu itu bisa disebut sejarah? Bisa, tentu saja. Sejarah. Cek mic. Jelek 1 pada jelek 2. Cek. Oke. Banyak tafsir yang menyebut bahwa di dalam Al-Quran itu gak pernah sebutkan fakta. Di dalam Al-Quran itu gak pernah disebut fakta. Misalkan tentang siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tidak disebutkan namanya di situ sebenarnya. Kapankah Nabi Adam turun ke bumi? Sebutkan tanggalnya. Ya, berapa tahun juga tidak pernah disebutkan di situ. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita-cerita faktual. Karena apa? Karena itu adalah pelajaran buat orang beriman. Jadi sebenarnya inti dari pembahasan cerita narasi-narasi di dalam Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan sejarah sebagai ilmu, bukan sejarah sebagai peristiwa, tetapi ada sejarah sebagai kisah dan seni sastra.
Jadi yang disampaikan yang paling utamanya itu adalah kisah-kisah itu memotivasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan bisa dikatakan seluruh kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang mencapai sampai sepertiganya dari total mushaf itu adalah pelajaran buat orang beriman. Bukan sejarah sebagai peristiwa atau sejarah sebagai ilmu. Begitu, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, itu pertanyaan apa tadi? Apa tadi pertanyaan kedua tuh? Apa? Oh ya, mistik ya. Kenapa kita harus tergantung pada mistik? Karena gini nih, mistik itu naluriah. Jadi manusia-manusia yang masih terkekang oleh otak maaf ya, otak hewani itu masih cenderung pada hal-hal yang mistik. Jadi gini nih ya. Jadi gini. Ada seorang di antara kalian yang malam-malam masuk ke ruang kosong. Sepi, gelap, tengah malam. Hanya ditemani oleh bulan. Masuk ke ruang kosong, buka pintu. Pas lihat di dalam, itu ada makhluk, kakinya 3, matanya merah, belok, dan pas pintu dibuka, dia ngaliuk. Tepat bertatapan mata dengan kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Lari, menjerit. Dua-duanya. Atau langsung maju dan memeluknya. Nah, itulah yang dimaksud, itulah jawaban dari pertanyaan kenapa kita harus lari pada klinik. Sebenarnya makhluk yang dimaksud itu belum tentu berbahaya. Makhluk itu bisa aja, makhluk baik hati yang menyimpan harta karun 100 triliun. Yang dia punya petanya dan kalau kita dapat peta itu maka kita dapat tajir kaya raya. Mungkin seperti itu, iya kan? Mungkin saja makhluk itu sebenarnya adalah makhluk yang baik hati, yang mau memberikan kepada kita chip yang isinya adalah ilmu pengetahuan yang pas dijejelin ke otak kita, maka kita menjadi Google si otaknya itu. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin, tetapi kita karena dikuasai oleh naluri, oleh insting, rasa takut, maka kita lari. Kita mengabaikan kemungkinan-kemungkinan rasional atas kemunculan makhluk itu dan fokus untuk menuruti naluri kita. Jadi, tempat di mana ketika kita tidak bisa menggapai sesuatu yang rasional, tempat disitulah kita kemudian lari pada cerita-cerita mistik. Atau contoh yang lebih parah lagi, yang lebih ngeri lagi, adalah begini. Kenapa film-film horor di Indonesia itu butut? Ya enggak sih, enggak semua butut sih, ada yang lebih butut lagi gitu sebenarnya. Tapi kenapa film-film di Indonesia itu butut? Karena dilandaskan pada misteri-misteri yang palsu. Jadi misteri palsu itu gini maksudnya ya. Kenapa? Kan seharusnya kalau ngomongin soal cerita mistik itu di Indonesia jauh lebih kaya daripada di Amerika Serikat. Karena orang Amerika Serikat lebih rasional, sedangkan kita lebih mistik. Benar kan? Tapi kenapa yang difilmkan, yang muncul ke dunia, yang masuk ke blogspot web dan sebagainya yang di internet itu kebanyakan yang berasal dari luar sana. Kenapa tidak dari Indonesia? Karena yang dari Indonesia itu misterinya cupu. Jadi misal gini, cerita tentang Conjuring itu diambil dari kisah nyata. Betul kan? Ada yang pernah nonton filmnya? Ada yang pernah kemakan jump scare-nya? Oke. Gitu ya. Kaget ya. Nah, kenapa film itu pada akhirnya rame? Kenapa film itu diangkat dan sebagainya? Karena orang Amerika Serikat itu melakukan penelitian yang sangat dalam terhadap kasus itu. Penelitiannya benar-benar dalam. Sampai akhirnya baru tahun sekarang ketahuan bahwa ada penjelasan ilmiah di situ. Tapi baru tahun sekarang ada penjelasan ilmiahnya. Sebelumnya Amerika Serikat itu cari bukti susahnya luar biasa untuk bisa memecahkan kode itu. Jadi gini, orang Amerika Serikat itu menyimpan misteri itu di atas rasio. Jadi kalau rasionya udah gak nemu, baru sampai, kalau udah gak nemu sama sekali, baru mereka ambil bahwa itu adalah sesuatu yang misterius. Gitu. Nah, di Indonesia gak seperti itu. Ada kejadian aneh, boro-boro dirasionalisasikan, langsung itu disebut sebagai misteri. Ada kejadian rumah kentang. Itu di Indonesia viral, menakutkan, apa dan sebagainya. Kenapa? Karena ada kesaksian dari orang-orang tidak dikenal yang menyebut bahwa kalau lewat situ pada hari Rabu, bau kentang.
So, apa misterinya? Kenapa nggak dicari di situ, cari penyebabnya apa? Nggak pernah ada penyelidikan itu, langsung orang Indonesia menjudge bahwa di situ ada misteri. Jadi, misteri dulu, baru rasionya itu nggak dipakai. Jadi, misteri itu menutup rasionalisme. Kalau dibongkar lebih awal, baru nggak ketemu sama sekali, baru itu jadi misteri yang seru. Tapi ini mah nggak ada penelitian, langsung disebut itu adalah misteri. Makanya kita itu ketinggalan, bahkan dalam hal yang sangat misteri pun, hal yang mistik sekalipun, kita ketinggalan. Nah, terkait dengan yang tadi itu, kenapa bisa seperti itu? Karena naluri kita mesti dikuasai oleh naluri. Bukan dikuasai oleh rasio. Makanya, kalau hewan, boleh naluriah. Boleh dikendalikan oleh hal-hal yang naluri. Kalau kita dalam keadaan yang tertekan dan terdesak, boleh kita ngikut pada naluri. Tetapi pada hal-hal yang lain, silakan gunakan otak. Bisa nggak kayak gitu? Dari situlah kita akhirnya menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Bukan bangsa yang kalau ada misteri, penari di desa KKN, kita langsung panik, langsung takut. Itu kisah nyata loh. Tahu ada nggak penelitiannya? Nggak ada. Cuman pengakuan dari sekelompok orang, segelintir orang, si ini, terus ada spekulasi bahwa peristiwa terjadinya di sana, peristiwanya terjadi di sini. Datangkan akademisi ke sana, pelajari lebih dalam. Gak ada yang mau melakukan itu. Orang kita lebih senang untuk menyimpan misteri sebagai puncak keimanan kita, dan akhirnya kita hancur. Bukan rasio kita. Nah, pertanyaan yang tadi itu, kenapa pada akhirnya sejarah itu banyak yang berlari ke mistik? Kita tidak terbiasa untuk menggunakan metodologi ilmu. Dan inilah corak pemikiran kita yang membuat kita jadi bangsa yang tidak maju. Pertanyaan ketiga. Lupa lagi. Apa? Oh iya. Kalau sejarah itu semuanya adalah hoax, semuanya adalah bohong, lalu ilmunya juga pada akhirnya menjadi bohong, semua yang namanya ilmu akademik itu gak bisa lepas dari kebohongan. Semua tanpa kecuali. Bahkan saya pernah ribut sama guru fisika yang kemudian akhirnya didamaikan dan dibenarkan oleh seorang profesor fisika terkemuka dari universitas bohong. Saya katakan bahwa ilmu fisika itu adalah ilmu yang saking majunya, sekarang fisika itu disebut sebagai mutiaranya ilmu pengetahuan. Saking majunya ilmu fisika, sampai sekarang itu ilmu fisika menjadi hoax, menjadi bohongan, menjadi palsu. Dan ini sebenarnya sudah diperdebatkan oleh Einstein ngelawan tahun lupa lagi. Tapi yang jelas di situ bahwa fisika itu semakin kesini semakin halu. Halusinasi itu bukan berarti halusinasi beneran, tetapi kita terlambat, gagal untuk bisa mencapai penelitian empiris saking fisikanya maju. Jadi saking majunya fisika, metodologinya terlambat. Jadi misalkan ginilah, apa dalamnya atom? Proton, elektron, neutron. Apa dalamnya neutron? Ada ya quark, yang eon-eon, yang graviton, yang yang kayak gitu. Yang dinamain itu semuanya, itu sampai detik ini secara empiris tidak terbukti. Itu tidak ada. Partikel yang namanya elektron, sampai detik ini tuh gak pernah terlihat secara empiris, tapi itu menjadi dasar pijakan bagi fisika. Artinya apa? Fisika itu tidak terbukti, hanya terteorikan. Makanya sekarang fisika menjadi semakin liar, ada teori multiverse, ada teori yang banyak yang kayak gitu, semuanya menjadi hipotesis. Kebanyakan teori fisika adalah hipotesis. Kenapa seperti itu? Karena materinya, narasinya jauh lebih cepat, jauh lebih maju daripada kemampuan manusia untuk bisa melakukan studi empiris di situ. Nah, sejak menghadapi hal yang sama walaupun nggak kayak gitu. Jadi gini, kalau kalian mau tahu benar-benar tentang sejarah sebagai metodologi ilmu itu gak pernah mungkin bisa sepenuhnya benar, tetapi bisa diklaim dan dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah sejarah yang sahih. Ngerti nggak? Jadi gak bisa, jadi gini nih ya, kalau misalkan kita mau tahu tentang sejarah, maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin sumber, yang kemudian dalam metodologi sejarah disebutnya sebagai heuristik. Heuristik itu mencari sumber sebanyak-banyaknya.
Mau yang A, mau yang B, cari sumbernya sebanyak-banyaknya. Dan sejarah secara heuristik itu berarti kita menerima semua sumber ilmu pengetahuan dari berbagai perspektif, dari berbagai pengakuan, mau benar mau tidak. Setelah dikumpulkan dari banyak sumber, kita seleksi dalam yang namanya kritik. Kritik itu berarti kita uji satu persatu sumber. Bagaimana, diujinya itu paling lebay, paling susah. Setelah diuji, baru diinterpretasikan. Nah, setelah mencapai setelah mencapai metodologi-metodologi yang tadi, baru itu disebut sebagai sejarah sebagai ilmu. Tetapi sejarah sebagai ilmu itu menjadi kering dan terbatas. Dan akademis, dan bisa dipertanggungjawabkan, tetapi validitasnya tetap tidak bisa. Misalkan begini, dalam sejarah, Chung yang tahu apa nama kerajaan tertua di Nusantara? Chung! Jangan malu-maluin guru sejarah. Chung, apa nama kerajaan tertua di Nusantara? Udah bel, udah selesai. Udah ya? Oh, jam 3. Waduh. Siapa yang tahu apa nama Kutai? Nah, itu salah. Kerajaan tertua di Nusantara itu apa? Ada yang tahu? Kamu tuh benar tapi salah gitu. Gini nih ya. Nabi Sulaiman itu meninggal tahun 991 sebelum Masehi. Kenapa meninggal? Gara-gara sakit. Dan kenapa sakit? Gara-gara telah melakukan perjalanan panjang. Salah satunya ke sebuah wilayah yang diberkahi oleh Tuhan. Yang kemudian di sana dia dapat bulu burung merak, kayu cendana, dan emas. Yang 3 komoditas itu kayaknya cenderung dekat sama wilayah Nusantara. Jadi Nabi Sulaiman mendapatkan 400 talenta emas dari sebuah wilayah yang disebut Ofir. Yang diberkahi oleh Tuhan, yang Nabi Sulaiman datang ke situ menggunakan angin, dan di situ dia mendapatkan bulu burung merak, kayu cendana, dan emas. Wilayah yang dimaksud kemungkinan besar adalah Barus, Sumatera Utara. Dan karena di situ disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu berdiplomasi dengan kerajaan itu sehingga mendapatkan 400 talenta emas, artinya di situ sudah ada kerajaan. Nah, masalahnya Nabi Sulaiman hidup 991 sebelum Masehi. Artinya sudah ada kerajaan di Nusantara pada waktu itu. Nah, kalau gitu kenapa ada disebutnya Kutai tahun 414 Masehi? Baru kerajaan pertama di Nusantara itu namanya Kutai. Kenapa begitu? Nah, inilah masalah dalam sejarah. Kenapa disebut sebagai Kutai sebagai kerajaan pertama? Karena yang paling tercatat, yang ada bukti tertulisnya, bukti otentiknya, itu adalah Kutai. Kerajaan-kerajaan sebelum itu, para sejarawan yakin 100% ada kerajaan-kerajaan itu. Tetapi tidak ada peninggalan tertulisnya. Nah, karena itu, maka sejarah itu terbatas pada sesuatu yang terbukti secara otentik. Ini sama seperti hadis. Di sini ya sekolah yang dilingkupi oleh budaya-budaya Islam pasti ngerti. Hadis itu lebih banyak yang hilang daripada yang ada. Kenapa? Karena bayangkan saja, Nabi Muhammad itu selama 23 tahun berbicara dan ada 4.000 orang sahabat yang meriwayatkan, menuliskan langsung dari sabdanya. Tapi yang dikumpulkan sama Bukhari saja itu hanya 7.000-an. Dan itu pun kalau diringkas-ringkas lagi itu sebenarnya banyak diantaranya pengulangan tetapi beda perawinya. Kalau diringkas-ringkas jadi hanya sekitar 2.000-an. Nah, jadi lebih banyak hadis yang hilang. Tetapi kenapa hadis yang hilang itu dibiarkan? Karena hadis yang hilang itu diduga palsu, diduga tidak otentik. Jadi Imam Bukhari itu kalau mendapatkan sebuah kabar, mungkin saja itu asli, tapi daripada itu palsu dan saya menceritakannya, lebih baik saya membuang hadis itu walaupun kemungkinan itu asli.
Nah, begitupun dengan sejarah. Sejarah itu banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah yang seharusnya bisa kita jadikan sebagai referensi, tapi tidak digunakan oleh sejarawan gara-gara buktinya minim. Salah satu buktinya itu adalah bahwa dia harus tercatat. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka sejarah sebagai ilmu itu mendekati kebenaran ilmiah, tetapi dia tidak memberitakan kepada kita sejarah yang asli sebagai peristiwa. Gitu. Paham ya? Paham ya? Iya. Soalnya enggak. Oke, silahkan kalau ada yang mau lagi. Cek-cek nih, udah mulai sejarah kaku ya. Oke, ada lagi dulu pertanyaan atau mau lanjut cerita Guru Gembul? Tapi Guru Gembulnya haus, minum dulu ya. Jadi tetap ya, Bu Yanti minta, masih adakah pertanyaan? Rihad nggak jadi bertanya, Rihad? Ada nih, kesempatan lagi. Tiga, dua, oke, silakan Farid. Izin bertanya, menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak kepada peristiwa G30 SPKI? Iya, terima kasih. Ada satu aja atau yang lain lagi? Itu aja. Padahal ini materi mah di kelas 12, tapi munculnya di kelas 10 ya pertanyaan. Oh gitu ya. Itu Iya. barusan kelas 10 yang nanya? Iya, itu barusan kelas 10, Oh. tadi sebelumnya kelas 12. Berarti kelas 11 siap-siap nih, belum muncul. Silakan Pak Guru. Udah? Oke. Barusan saya keseleo. Jadi pas ngomong di situ saya keseleo. Jadi sekarang saya susah bangun. Jantung saya kram. Sampai keseleonya sembuh, saya duduk dulu di sini ya. Jadi begini. Peristiwa G30S, apakah itu adalah peristiwa yang nyata? Peristiwanya nyata, tapi tidak ada seorang pun yang mampu membicarakan secara otentik dan valid sesuai dengan fakta. Gak mungkin. Seperti itu, karena ada terlalu banyak konspirasi yang melibatkan jutaan orang di situ. Sehingga para sejarawan kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada akhirnya peristiwa G30S adalah peristiwa yang akan menjadi misteri selamanya, karena semakin kita menelitinya, semakin banyak saksi-saksi hidup yang jadi mati. Gitu. Nah, tapi apakah peristiwa itu benar-benar terjadi? Benar. Apakah itu dilingkupi oleh nuansa politik? Juga benar. Maka bagian terbesar dari narasi G30S itu adalah narasi politik. Yang sejarah sebagai ilmu itu susah sekali untuk mengungkapnya. Salah satu yang bikin bingung itu gini misalkan ya. Pas peristiwa G30S, Soekarno ada di Halim Perdana Kusuma. Di manakah pusat pemberontakan G30S? Halim Perdana Kusuma juga. Di manakah jenderal-jenderal itu pada akhirnya dicemplungin ke sumur dan kemudian dikuburkan? Di Halim Perdana Kusuma. Jadi semuanya terjadi di Halim Perdana Kusuma. Pertanyaannya adalah ngapain Soekarno ada di situ? Kemungkinan pertama, Soekarno adalah dalang dari peristiwa itu. Kenapa ada begitu? Karena ada saksi mata yang menyebut bahwa Latif setelah dia membunuh jenderal-jenderal itu, datang ke Halim Perdana Kusuma, ketemu sama Soekarno, dan Soekarno menepuk-nepuk pundaknya. Good job. Dan kenapa Soekarno melakukan pemberontakan terhadap dirinya sendiri? Karena jenderal-jenderal itu tidak loyal, karena Soekarno menginginkan agar kita pembentukan angkatan kelima, sedangkan jenderal-jenderal itu tidak mau, mereka menginginkan agar persenjataan itu tetap diserahkan kepada tentara, gak boleh diserahkan pada rakyat sipil, sedangkan Soekarno pada waktu itu berpikir bahwa alangkah baiknya, alangkah kuatnya kalau orang-orang Indonesia semuanya dipersenjatai. Nah, orang PKI mendukung keras, karena kalau dipersenjatai rakyat, maka PKI akan dapat senjata.
Dan dengan demikian mereka akan melakukan kudeta, lebih mudah lagi gitu. Nah, tapi ada juga versi yang lain yang mengatakan bahwa Soekarno memang ada di Halim Perdana Kusuma, tetapi bukan untuk memimpin pemberontakan atas dirinya sendiri, melainkan protokol negara. Kalau ada pemberontakan, protokol negara itu menyebutkan presiden harus ditempatkan di lokasi yang paling memungkinkannya untuk keluar dari negara. Itu protokol negara. Jadi kalau ada kerusuhan, keributan yang mengancam kehidupan presiden, maka presiden harus ditempatkan di tempat yang membuka akses dia keluar negeri. Di mana itu? Bandara. Halim Perdana Kusuma. Nah, jadi hanya dalam satu peristiwa itu saja bahwa Soekarno ada di situ, itu memunculkan interpretasi yang banyak. Iya kan? Nah, itu baru satu. Belum yang lain. Misalkan, siapa yang memerintah Untung? Kenapa Untung dibunuh? Kenapa yang paling diuntungkan di situ adalah Pak Harto? Kenapa Pak Harto tidak ikut terlibat? Kenapa tidak ikut dalam target pembunuhan dan lain sebagainya? Itu setiap tema dalam peristiwa itu adalah tema yang multi interpretasi. Sehingga sampai sekarang ditemukan 7 atau 8 teori yang saling bertentangan. Ada yang menyebut pelakunya adalah PKI, ada yang mengatakan Soekarno, ada yang mengatakan Pak Harto, ada yang mengatakan itu konspirasi Inggris, ada yang mengatakan itu adalah Cina, ada yang mengatakan itu adalah Amerika Serikat, ada yang mengatakan bahwa itu adalah KUP Angkatan Darat, ada yang mengatakan itu adalah Pak Harto, dan lain sebagainya. Jadi sejarah ini adalah contoh bahwa sejarah sebagai peristiwa ternyata tidak bisa diakomodasi bahkan oleh sejarah sebagai ilmu. Begitu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan G30S, PKI, apakah pelakunya adalah PKI dan sebagainya, guru bisa menceritakan apapun dan itu sah. Karena aslinya tidak bisa diceritakan dengan baik. Gitu. Nah, sekarang saya mau sampaikan begini, lanjut ya. Teh Yanti di sini iya kan disebutnya Teteh. Ibu ya, salah pencet. Maaf Ibu. Ibu. Ya, saya di sini Bu Guru. Iya. Nggak apa-apa lah dipanggil muda lagi ya. Saya juga pengen muda. Masih muda. Masih muda ya? Iya. Iya. Percaya. Ya, gini. Acara seperti ini seharusnya jangan diulang. Karena gini nih, ini ada sebuah penelitian yang ini juga harus disampaikan begini. Generasi saya, angkatan saya, itu dia mampu untuk bertahan dalam menyerap informasi itu 15 menit sampai 30 menit. Yang pintar itu 30 menit bisa menyerap informasi. Generasi saya. Tapi generasi kalian adalah generasi yang paling dikutuk dalam sejarah. Tidak ada tantangan yang lebih berat daripada tantangan generasi kalian sekarang. Kenapa coba? Dan inilah yang membuat kalian itu tidak bisa fokus untuk bisa mendengarkan ceramah lebih dari 15 menit. Jadi kalau tadi kalian bisa memperhatikan saya lebih dari 15 menit, itu kemungkinannya 2. Kalian yang cerdas atau saya yang hebat dalam bernarasi. Tapi gini, kenapa kalian itu disebut sebagai generasi yang dikutuk? Karena gini nih, 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ketika seorang kakek menceritakan satu nilai moral atau pelajaran atau pengetahuan kepada cucunya, maka si cucu itu masih bisa menceritakan hal yang sama kepada cucunya lagi. Karena masih relevan. Ngerti nggak? Jadi apa yang diceritakan kakek buyut itu masih relevan dipakai zaman sekarang. Tetapi generasi zaman sekarang itu adalah generasi yang terdisrupsi berkali-kali sepanjang hidupnya. Jadi waktu kalian baru lahir, orang tua kalian itu masih benar-benar nyandu sama yang namanya Facebook. Dan baru 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Facebook dianggap ketinggalan zaman. Sekarang digantikan sama TikTok, digantikan sama IG, dan lain sebagainya. Dan dalam 10 tahun ke depan, IG, YouTube, TikTok akan didisrupsi lagi oleh mungkin yang namanya Meta, atau Neuralink, atau yang lain-lain. Jadi apa? Jadi akhirnya, apapun yang diceritakan oleh kakek kalian itu gak akan berguna untuk nilai kalian hari ini.
Karena zamannya beda, udah berubah, 100% berubah. Dan generasi kakek kalian itu, nonton layar tancap atau bioskop itu bisa 2 jam atau lebih. Kalau film India tuh 3 jam lebih, jadi joget-joget dulu gitu. Lebih dari 2 jam. Dan mereka kuat. Sekarang kalian relatif gak kuat, kalian nontonnya Aki 7. Kalian nontonnya review film yang cuma 20 menit. Dan setelah itu banyak di antara kalian juga yang tidak cukup kuat untuk nonton segitu, skip, langsung nonton TikTok atau short YouTube yang cuma beberapa menit, scroll, beberapa menit, scroll. Iya kan? Kalian tidak bisa menyimak sesuatu yang panjang. Makanya ada curhatan dari Tom Nicole yang menyebut bahwa sekarang itu adalah zaman di mana kehancuran intelektual, zaman di mana kehancuran kepakaran. Dulu saya bisa baca buku tebal 400 halaman, sekarang saya baca artikel aja pendek-pendek sedikit susah untuk bisa menyerapnya. Karena apa? Karena informasi terlalu banyak dan terdisrupsi setiap saatnya. Dan tidak pernah ada zaman seperti zaman ini di mana anak-anaknya didorong untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan 1 tahun kemudian ilmu pengetahuan itu tidak relevan. Karena udah beda. Iya kan? Kalian sekarang hidup di zaman kesulitan yang seperti itu. Kalian masuk dalam zaman hoax, kalian masuk zaman kerancuan, kalian masuk dalam post-truth. Zaman yang benar-benar rusak. Nah, makanya kalau misalkan ada acara yang seperti ini, kalian tidak boleh, ini saran buat panitia dan teman-teman juga sebenarnya, kalian tidak boleh disuruh untuk duduk dengar diam lebih dari 1 jam. Karena bahkan 15 menit pertama pun kalian bisa bertahan, itu adalah sesuatu yang hebat. Makanya, kalau kalian mau lanjut, silakan berdiri, joget-joget, saling pijitin, baru duduk lagi. Mau nggak? Nggak. Mager, diam di situ. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Tapi intinya adalah, kalian adalah generasi yang paling kasihan. Generasi yang orang tua kalian tidak pernah mengalami kejadian yang kayak gini. Dan ada yang lebih buruk daripada itu adalah apa? Saya cerita sebelum itu ya. Nggak apa-apa ya. Saya cerita tentang masa depan dulu, biar sejarah menjadi relevan. Saya ceritakan begini. November ini, penduduk dunia mencapai 8 miliar. Dan setiap tahun penduduk dunia itu bertambah 150 juta orang. Berarti setiap tahun penduduk dunia itu bertambah 1 Bangladesh. Jadi Thailand itu cuma 87 juta penduduknya. Sekarang dunia itu nambahnya 2 kali Thailand setiap tahun. Di Indonesia itu naik 3 juta per tahun. Artinya apa? Artinya dibutuhkan 800.000 rumah baru per tahun. Artinya apa? Dibutuhkan 800.000 petak sawah yang hilang untuk dirubah jadi pemukiman per tahun. Akibatnya apa? Kita akan mengalami krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan di masa ketika kalian dewasa. Bukan masa saya mungkin udah mati, tapi masa ketika kalian dewasa, kalian menghadapi di mana masyarakat tidak lagi terlalu bisa fokus pada ilmu pengetahuan, tetapi di saat yang sama sumber daya alamnya sudah habis gara-gara terlalu banyak populasi. Dan ini sekarang datanya update. Ada yang bawa HP? Oh, nggak boleh. Disimpan. Di situ ada update data per detik berapa pertumbuhan penduduk setiap detiknya. Di situ ada. Sayangnya di sini nggak bawa HP. Nah, tapi di situ dijelaskan juga bahwa kalian itu menghadapi sesuatu yang sangat-sangat buruk. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena ini relevan, ini penting. Coba bayangkan begini. Ini sederhananya beginilah ya. Siapa yang tidak tinggal di Bandung sekarang? Angkat kakinya. Angkat tangannya siapa yang tidak ada di Bandung sekarang, tidak tinggal di Bandung. Berarti semuanya di Bandung ya. Oke, saya kasih tahu bahwa harga rumah yang standar-standar doang di Bandung itu adalah sekitar 1 miliar rupiah. Rumah yang standar, 2 kamar, 1 garasi, halaman belakang kecil, dan sebagainya, itu 1 miliar rupiah sekarang. Dalam waktu sebentar lagi, di sini ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Sebentar lagi, kalian itu bakal lulus, kemudian kalian bakal dipaksa untuk hidup mandiri. Kalau kalian udah lulus di sini, kemudian mandiri, kemudian katakanlah, kalian punya gaji 5 juta sebulan, 5 juta sebulan, maka berapa waktu yang kalian butuhkan untuk menabung untuk bisa mendapatkan rumah 1 miliar rupiah?
Dan itu adalah tanggung jawab kalian dalam waktu sebentar lagi. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kalian menghadapi satu zaman yang sangat mengerikan. Di mana rumah sangat mahal, mobil sangat mahal, mode transportasi, makan minum semuanya sangat mahal. Dan sekarang kalian dilenakan dan dininabobokan oleh bekal dari orang tua dan fasilitas dari orang tua yang sebentar lagi akan meninggalkan kalian. Sekarang kalian mau berharap pada apa dan pada siapa? Coba pikirkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, maka saya ajak kita kembali pada peristiwa sejarah yang tadi itu. Nah, bagaimana agar kalian bisa menjadi orang yang sukses di masa depan adalah dengan belajar sejarah. Kenapa harus belajar sejarah? Karena peristiwa sejarah itu tidak akan berulang, tetapi fenomenanya akan berulang. Saya ceritakan begini ya. Napoleon Bonaparte pada tahun 1814 telah menguasai seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Lalu Napoleon sebagai jenderal terbaik sepanjang sejarah memutuskan kita akan habisi dulu Rusia, baru kemudian Inggris. Setelah itu kita benar-benar menguasai Eropa. Kalau sudah menguasai Eropa, karena Eropa menjajah seluruh bangsa, maka kita akan menguasai dunia. Itu kata Napoleon Bonaparte tahun 1814. Dan ketika itu terjadi apa? Napoleon nyerang tanggal 22 Juli, musim panas. Tapi OTW ke Rusia itu panjang dan dia sampai di sana pas musim dingin. Akhirnya dari 250 prajurit yang 250.000 prajurit yang dia bawa, hanya 50.000 yang berhasil pulang dalam menelan kekalahan yang sangat-sangat memilukan. Dan setelah itu, dia dikalahkan juga sama Inggris. Oke? Itu kejadian sejarah. Catat. Kejadian sejarahnya seperti itu. Sekitar 100 tahun kemudian, lebih sih sebenarnya, sekitar 100 tahun kemudian, ada sebuah peristiwa yang namanya adalah penaklukan dunia oleh Adolf Hitler. Hitler menguasai Eropa tahun 1941. Seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Bingung Hitler, maka dia memutuskan untuk menyerang Rusia terlebih dahulu. Terus kata jenderal-jenderalnya, bos, belajarlah dari sejarah. Kita kondisinya sama kayak dulu. Kalau kita sekarang menyerang Rusia, maka kita akan dikalahkan. Terus kata Hitler, kenapa kita bakal dikalahkan? Karena dulu Napoleon juga melakukan hal yang sama pada fenomena yang sama dan dia dikalahkan. Terus kata Hitler, itu karena pasukan yang dibawanya cuma 250.000. Sekarang kita kerahkan 3 juta orang ke sana. Kata Hitler dengan berapi-api. Maka Hitler benar-benar menyerang. Tapi kan nanti musim dingin. Nah, Napoleon melakukan serangan tanggal 22 Juli. Hitler 24 Juli. Nyerang. Kalah. Balik lagi, diserang sama Inggris dan kalah. Peristiwanya sama. Peristiwanya tidak sama. Karena dua tokohnya berbeda, zamannya berbeda, senjatanya berbeda. Tetapi fenomena sejarahnya sama. Indonesia punya presiden yang sangat kuat, luar biasa, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Siapa? Soekarno. Saat dia menaikkan harga-harga atau membiarkan harga-harga melambung tinggi, maka dia dijatuhkan dengan cara yang paling menyakitkan. 32 tahun kemudian datanglah yang namanya Pak Harto. Dia kuat, dia hebat, dia disegani oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Indonesia hampir maju, era lepas landas di zaman itu. Korea, Jepang gemeteran lihat Indonesia bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin kapal laut, bisa bikin mobil pada waktu itu. Barang-barang elektronik kita bikin secara mandiri dan independen. Tapi ketika dia membiarkan harga-harga kebutuhan pokok naik, dia dijatuhkan dengan cara yang paling menyakitkan. Fenomena sejarah itu selalu berulang walaupun peristiwanya tidak sama. Jadi, kalau kalian belajar tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, abaikan dulu faktanya. Abaikan dulu alur ceritanya. Karena yang paling penting kalian harus bisa mengenali sejarah sebagai sesuatu yang bisa kalian ambil.
pelajarannya. Sejarah adalah guru bagi kehidupan. Nah, jadi kalau kalian mulai belajarnya dari situ, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Jadi maksudnya gini, ada guru sejarah nanya sama kalian, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun berapa? Cung. Gak penting. Pertanyaan itu gak penting dan dijawab pun gak penting. Kenapa? Pertama, pertanyaan itu kalian gak akan dapati kalau kalian ngelamar jadi kasir Indomaret. Pertanyaan itu juga nggak akan ditanyakan sama HRD kalau orang itu membutuhkan manajer. Pertanyaan itu juga nggak dibutuhkan kalau ada orang yang membutuhkan jasa pembantu rumah tangga. Nggak ditanya Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa. Bahkan ketika kalian menikah, penghulu nggak akan nanya. Sebelum nikah, tanya, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Nggak akan dibahas itu. Iya kan? Itu nggak akan dibahas. Lalu kenapa kalian harus belajar itu? Kan nggak penting. Kalian hafalin habis-habisan, beres ulangan, bener. Udah ulangan, kalian lupa. Ya no smoking, gak ada masalah. Gak. Kenapa? Saya guru bahasa Inggris. Guru gak bisa salah. Itu kan gak penting sebenarnya. Jadi ngapain itu dipelajari? Yang paling penting sebenarnya bukan itunya. Yang paling penting itu adalah bahwa sejarah itu memberikan kepada kita ilmu pengetahuan yang paling relevan agar kalian bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya hari ini. Gini nih, siapa orang paling pintar di dunia saat ini? Pasti dimulainya dari sejarah. Gak mungkin enggak. Di sini siapa yang ranking 1? Oh, nggak ada ranking. Oh, syukurlah kalau gitu nggak ada ranking. Ya udah, kalau gitu di sini siapa yang katanya paling pintar? Kafir. Siapa kafir? Oh, Kafi. 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 Oh iya, Kafi. Oke. Oh, itu. Oh iya. Cek. Oke. Saya bilang gini ya. Kalau saya tanya kepada Pak Jokowi, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Mungkin dia nggak bisa jawab. Atau dia nggak tahu. Dan seandainya dia nggak tahu, toh dia jadi presiden. Yang paling pentingnya sebenarnya bukan itu. Yang paling pentingnya itu adalah gini. Ada nggak ilmu pengetahuan yang didapatkan dari masa depan? Nggak ada. Ada nggak pengetahuan yang didapat dari hari ini? Nggak ada. Seluruh ilmu pengetahuan itu didapat dari peristiwa masa lalu. Maka semakin banyak kalian belajar tentang masa lalu, bukan soal faktualnya, tetapi semakin banyak kalian mengetahui sesuatu dan semakin bijak kalian dalam kehidupan. Yang paling pentingnya adalah itu. Gini nih, teman saya Cek. gak sekolah, tapi dia lebih pinter dan lebih kaya daripada kebanyakan orang yang sekolah. Dan dia bekerja 5 menit sehari sambil rebahan. Kerjanya rebahan 5 menit, gajinya 120 juta sebulan. Dan dia bisa melipat gandakannya sesuka hati. Kalau dia mau. Gak usah sekolah. Gimana caranya coba? Gak usah pesugihan, gak usah yang kayak gitu. Ini caranya paling sederhana dan luar biasanya gak diajarin di sekolah. Makanya dia sukses tuh gara-gara dia gak sekolah. Kalau sekolah dia gak akan sukses itu. Jadi ceritanya gini, maaf ya, saya jangan ditimpukin sama guru-guru. Saya khawatir pas keluar digebukin. Tapi gini ceritanya, sebentar. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi lebih bijak dan kita punya satu materi dari sejarah agar kita bisa melakukan atau menjalani hidup dengan lebih baik. Gini ceritanya. Si teman saya itu, yang kerjanya cuma 5 menit sambil rebahan, apa yang dia lakukan? Dagang bebek. Di pantai utara, itu harga bebek 120.000. Karena banyak yang suka daging bebek, tapi jarang yang beternak. Di selatan Jawa, itu banyak banget yang beternak bebek, tapi jarang yang suka daging bebek. Jadi yang dia lakukan adalah dia kerjanya cuma 5 menit di telepon sambil rebahan. Telepon pertama, Mang, dia bilang sama sopirnya, Mang, tolong ambil bebek hari ini, 200 biji dari si Pak Haji Kosim di Cidaun. Oke, siap Pak, 200 biji ya? Ya, berangkat.
Terus dia nelpon ke Pak Haji Kosim. Pak Haji Kosim, Damang masih di Cidaun? Ya, kami mau ngambil bebek yang kemarin dipesan itu. Tolong disiapkan 200 biji, nanti akan ada anak buah saya yang ngambil. Oke? Oke. Terus dia nelpon lagi ke orang Tegal. Assalamualaikum, Pak Haji. Nggak boleh. Ya. Nah, dia bilang ke yang orang Tegal itu, Pak, nanti akan ada anak buah saya yang ngirim bebek ke Bapak. Tolong transfer ya, harga satu bebeknya 120.000. Tutup, kerjanya gitu doang sehari. Bahkan saya barusan kurang dari 5 menit ngomongnya. Nah, gimana ceritanya? Dia beli bebek 75.000 dari Cidaun. Satunya 75.000, dijual 120.000. Untungnya berapa? Berapa? 45.000. Betul ya? Satu bebek untungnya 45.000, dia ngirimnya 200 bebek. Berarti 45.000 kali 200. 45.000 kali 200 berapa? 9 juta ya? Betul ya? Dia kirimnya 9 juta. Masa sih 9 juta? Oh iya, 9 juta ya. Dia kirimnya harganya 9 juta rupiah. Oke, dari 9 juta itu, dia bayar mobilnya, dan dia bayar sopirnya 4 juta rupiah. Oke, jadi dia dapat berapa? 5 juta. Oke, dia dapat 5 juta. Dia ngirimnya 20 kali atau 10 kali per bulan. Jadi 5 juta kali 10, 50 juta. Kalau 20 kali, berarti dia dapatnya 100 juta sebulan. Kerjanya dari situ, dari nelpon doang. Nah, ilmu yang barusan itu dipelajari nggak waktu belajar matematika? Nggak. Belajar sejarah? Nggak. Belajar ekonomi? Juga enggak. Itu nggak ada ekonomi liberal, ekonomi kapitalis nggak dibahas di situ. Dia hanya nelpon 5 menit dan dia dapat penghasilan 100 sampai 200 juta semau dia. Cuman cukup nelpon doang. Kejadiannya kayak gitu. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaannya adalah apa pentingnya sekolah? Kalau ada orang yang nggak sekolah saja, kerjanya cuma sambil tiduran nelpon, dapat duit banyak. Apa faedahnya sekolah? Faedahnya sekolah itu adalah bahwa semua materi yang dipelajari di sekolah, yang diajarin di sekolah, itu bukan untuk fokus mendapatkan nilai. Tetapi bagaimana caranya agar pelajaran-pelajaran itu mengasah otak kalian menjadi lebih pintar, menjadi lebih smart. Makanya ketika kalian bersekolah, bersemangatlah. Bukan gara-gara kalian mendapatkan pelajaran tertentu, bukan gara-gara kalian akan bertemu dengan guru tertentu, tapi gara-gara kalian mendapatkan akses, mendapatkan fasilitas, agar kalian itu bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Udah jam 3, Assalamualaikum. Ya, Pak Guru, waktunya juga lebih. Sampai jam 3 kurang 10. Harusnya sampai jam 3 kurang 10. Ya. Oke, anak-anakku mungkin waktunya juga lebih ya. Harusnya kita selesai di 14.50, tapi ini sudah jam 15.00. Cukup mungkin ya, Pak Gurunya juga sudah selesai, Pak Guru, ceritanya? Oh, belum. Sudah ya. Ya, Bu Yanti akhiri pertemuan hari ini dengan kita belajar terus apa ya? Belajar terus, tidak mudah patah semangat, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat. Ya, Bu Yanti akhiri pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kami dari mana undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.